Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang semoga Allah rahmati dan saya banggakan. Kali ini saya akan membawakan satu highlight ya tentang bagaimana kita memahami kondisi perekonomian yang dihubungkan dengan sebuah sistem ekonomi yang terjadi. Baik teman-teman, kita akan memulai dari sebuah pemahaman awal tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi sebagai sebuah alur ya, ataukah kita katakan sebagai sebuah rentetan ya, keadaan bagaimana perekonomian itu dijalankan dengan mengacu pada konsep tertentu ya. Ada ekonomi sistem kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis, atau kita mengenal sistem ekonomi syariah yang sekarang sudah mulai sangat menjadi tren baru ya di kalangan masyarakat. Tidak hanya kalangan masyarakat muslim, juga masyarakat non muslim pun juga mengambil beberapa values ataupun nilai-nilai kebaikan dalam sistem ekonomi syariah tersebut. Nah, kemudian kita akan mengambil poin penting di sini ya. Ketika seseorang atau katakan sebuah masyarakat atau negara mengambil sistem ekonomi tertentu kapitalis, maka jelas di sana akan ada satu pijakan bahwa para pemilik modal itu akan menjalankan ya sistem ekonomi mereka, bisnis mereka dalam memanfaatkan peluang-peluang pasar yang ada. Ya, negara ada di belakang layar dan para pemilik modal itu mengambil secara penuh seluruh sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, termasuk manajemen, ya, manajerial dan entrepreneurship mereka untuk mengambil secara penuh optimal keuntungan ataupun nilai-nilai dari sebuah sumber daya yang ada. Nah, sebaliknya sistem ekonomi sosialis itu akan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya ekonomi yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, itu dengan memanfaatkan kekuatan negara secara optimal. Jadi tidak ada pihak individu yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih setiap kemampuan ataupun values dari perekonomian. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam atau syariah? Ya, sesuai dengan namanya bahwa sistem ekonomi Islam ataupun syariah ini adalah sebuah sistem di mana pemanfaatan ya seluruh ya nilai atau values perekonomian ya dengan berdasar pada syariat Allah dan Rasulnya ya, dengan mengambil nilai falah ya ataupun kemaslahatan ya ataupun katakanlah keberkahan menjadi pokok utama dalam pemanfaatan setiap aktivitas ekonomi ya, tidak hanya sekedar mengambil uang ataupun manfaat dari aktivitas ekonomi tapi mengambil keberkahannya ya. Maka dilarang aktivitas yang mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam agama Islam, misalkan tidak boleh memakan harta yang haram ya, harta riba tidak boleh, kemudian memanfaatkan atau mengambil dengan cara yang menipu tidak boleh, semua harus halal, berkah, kemudian thayyib, baik gitu ya, halal, berkah, thayyib, kemudian terlarang untuk menzalimi ataupun saling menzalimi dalam setiap transaksi ekonomi. Nah, kemudian berikutnya kawan-kawan, ketika setiap sistem ekonomi yang ada, kapitalisme, sistem sosialisme ataupun syariah, yang mereka menggadang-gadangkan bahwa welfare, kesejahteraan atau falah sebagai sebuah goal, nah sekarang masyarakat yang demikian cerdas, yang sedemikian sudah maju itu akan mengambil sebenarnya hati nurani mereka itu kemana kecenderungannya. Nah, negara pun sama. Negara akan mengambil sebuah pilihan kira-kira mana yang paling cocok ya dengan karakteristik masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai agama ya, memiliki kesantunan, memiliki sebuah values untuk saling tolong menolong. Kira-kira mana yang paling tepat? Nah, di sini negara, pemimpin negara dan masyarakat tidak bisa ya mengelabui nilai-nilai dasar manusia yang senantiasa ingin saling tolong menolong dan ingin senantiasa untuk mengambil sesuatu berdasarkan hati nurani yang bersih. Jadi tidak mungkin kita tuh biasa makan yang kotor, tidak mungkin kita tuh menipu, tidak mungkin sebenarnya. Hati kecil kita tidak mungkin.
Nah, hanyalah nafsu atau syahwat yang memungkinkan orang-orang itu tergelincir dalam sebuah pemanfaatan. Nah, di akhir sesi ini saya mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sebuah buatan manusia, kawan-kawan. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, dengan dasar logika, dengan dasar rasionalis kita akan mengambil sebuah sistem ekonomi ataupun penyelenggaraan negara dalam perekonomian yang betul-betul menghubungkan antara kepentingan manusia dengan alam yang senantiasa akan mensuplai semua kebutuhan manusia. Kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan perumahan, pakaian, jasa-jasa kesehatan, pendidikan itu sudah tersedia sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan berdasarkan apa? Tadi kesepakatan antara hati nurani kita dengan alam yang sudah sediakan. Negara perlu menjamin seluruh kebutuhan tersebut berdasarkan nilai yang suci, yang tidak melanggar hati nurani yang mungkin nanti akan berdampak pada sebuah keburukan, ada sebuah chaos. Ya, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, manusia dicipta oleh Tuhan, ya, oleh Allah, Rabb pencipta alam itu dengan penuh sinergi, ya, penuh dengan yang namanya kasih sayang, gitu ya. Melanggar hati nurani, kasih sayang, tolong menolong, gitu ya, itu akan mengganggu. Dan negara perlu menjamin hak-hak rakyat, hak-hak negara untuk pencapaian nilai falah tadi. Falah, kesejahteraan umat manusia tanpa melihat siapapun dia, agamanya apapun, sukunya apapun, bahasanya apapun. Ketika ada dalam sebuah lingkungan negara perlu menjamin dengan rasa keadilan. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.